break sudah berhasil kita lewatkan sebelumnya, dan kita gak perlu menunggu berlama-lama lagi karena kita akan langsung menuju ke match kedua kita. Irangel menjadi match ke-8 di mana pesawat sudah mulai membentang dari arah Milta Power menuju ke Gergopo. Ya, tidak usah menunggu lama, ternyata kita bisa langsung menyaksikan kembali kiprah dari masing-masing tim untuk mencari yang terbaik di Irangel pertama. Di hari yang kedua kita juga kembali akan memantau bagaimana perjuangan dari RRQ Ryu, perwakilan Indonesia yang bermain hari ini. Harusnya RRQ akan berada di area Milta jika mereka tidak melakukan perubahan drop zone, karena memang RRQ sudah memaintenkan Milta di berbagai turnamen. Namun dari apa yang saya dapatkan di sosial media, katanya mereka ada beberapa tempat yang juga bisa diambil, salah satunya adalah Yasnaya Poliana. Namun sekarang masih cukup penasaran saya kemana RRQ akan berpindah, karena memang di meta global kayak gini nih fluid sekali. Drop zone bisa berubah sewaktu-waktu, dan betul saja bukan Yasnaya, bukan Milta, tapi area sebelah kiri yang akan diambil oleh RRQ. Mungkin saja area hospital atau justru sampai ke Gatka yang ingin diinisiasi oleh para pemain-pemain RRQ. Ya, bahkan kemarin kita malah melihatnya mereka turun di area Zarki ya. Dan sekarang namanya juga lobbynya beda, grupnya beda, bahkan drop zone-nya juga sudah mulai berbeda pun. Di sisi lain ternyata Wolf sudah mulai bertegur sapa dengan satu tim NA 4 versus 4. Wolf satu player dikirimkan menuju player paling belakang atau menjadi watchtower kali ini. Tapi rumah L yang ternyata menjadi TKP. Slony berhasil terkena knock, bahkan NS trade knock mulai terjadi. NS menggunakan satu buah DBS yang masih berada di lantai 1, masih gocek-gocek menuju ke arah kamar, tapi terpulangkan Soes menuju ke arah lobby dengan satu buah kokangan dari DBS-nya. Masih terus mencari terlebih dahulu. Lebih baik Batonic mencari senjata menurut saya dibandingkan cari informasi, karena Batonic hanya menggunakan handgun saja sudah pasti kurang dengan keadaan seperti ini. Apalagi Hyunbin sudah mempersiapkan sebuah Uzi dan Hyunbin akan datang menuju ke lawan. Hyunbin ini adalah MVP dari turnamen Korea kemarin, yaitu PMPS Korea Season 1, yang membuat Hyunbin membawa Nongshim menuju ke PMWC, dan NSR nanti akan kita lihat lagi di PMWC 2026 di Paris. Namun Hyunbin masih terus berputar terlebih dahulu untuk mencari informasi. Nah, seperti yang saya katakan, Batonic mending cari senjata dulu, sudah dicari dan sudah didapatkan. Lebih baik ini senjatanya dibandingkan yang terakhir, karena sekarang dia sudah memiliki sebuah shotgun. Kalau yang terakhir tadi kan dia punya hanya handgun saja. Ada satu Rainbow yang digunakan. XZY sudah mulai ketahuan. TZ naik ke atas, satu mekanik yang begitu baik, parkour ditunjukkan, dan Hyunbin membuat kita semakin paham kenapa dia menjadi MVP di turnamen Korea kemarin. Gila, bahkan necessary ternyata sudah mulai terkena kembali. Wolf hanya menyisakan 8 stunning batang di sini, tapi gagal. 1 versus 2 sulit sekali dilakukan. Bahkan farm kali ini sudah mulai dikuasai dari tim NS. Hyunbin yang tadi digadang-gadang sudah mulai disebut-sebutkan menjadi MVP di event terbesar sebelumnya pun bisa melakukan gameplay global ya, yang bisa kita bilang sejauh ini. Dan tadi terlihat dari jump shoot yang begitu cantik dia coba lakukan menuju ke arah jendela kecil dari sebuah shake atau dari sebuah toilet kita nyebutnya biasanya, dan itu berhasil langsung mengkena ke satu player dari tim Wolf, dan mereka akhirnya pulang rata menjadi satu tim pertama yang pulang menuju ke arah lobby di hashtag yang ke-16. Ya, mantan tim Matius Cunha harus pulang terlebih dahulu. Wolf tidak bertahan lama di match kali ini, namun kita akan melanjutkan dengan bagaimana ada GOAT yang sedang diincar oleh Marnet menggunakan PP Bizon, senjata unrated yang memang wajib digunakan sebenarnya di turnamen-turnamen global, karena memang sangat nyaman untuk kita menggunakan PP Bizon. Seperti Marnet sedang menggunakannya berganti. Saat ini ada sebuah DBS di tangannya, namun PP Bizon akan menghadapi Uzi. Tembakan sudah diberikan. Uzi kita tahu senjatanya sangat kecil, peluru-peluru yang bisa dikeluarkan sangat sedikit, peluru yang bisa dikeluarkan berbanding terbalik dengan PP Bizon yang sampai ada 50-an peluru yang bisa dikeluarkan. Sekali klip dari senjata tersebut, tembakan kembali diberikan, fokus menjadi yang terakhir, dan dia perlu fokus untuk bisa melakukan clutch. Namun nampaknya tipis kesempatan fokus untuk melakukan clutch menuju ke lawannya karena sudah langsung dipulangkan oleh Cyclot. Wah, gila.
Mernet coy, ngeklats lagi. Ini dia permainan dari kancah global guys yang sedari tadi. Bahkan di stage 1 dan hanya 5 menit sudah terjalan, sudah ada 2 tim yang langsung pulang. Karena kita lihat sedari tadi bahwa ada beberapa tim yang sudah mulai berebut drop zone, dimana ada tim Wolf dengan tim NS tadi, dan kemudian juga yang kedua itu ada dari tim God dan tim Yangon Galacticos. Kita ngelihat dari mana permainan seorang Mernet menggunakan PPB Zone ternyata lebih unggul dibandingkan Yuzi ya, karena kita tahu PPB Zone ini meskipun pelurunya juga sama dengan Yuzi, tapi untuk kapasitas dari pelurunya sendiri itu lebih banyak dari PPB Zone ya, karena bisa mencapai 50-an untuk saat ini, dan Uzi sendiri enggak. Begitupun dengan Uzi, itu fire speednya begitu cepat seperti halnya Vector, tapi masih lebih cepat Vector, sehingga untuk penggunaan dari senjata Uzi sendiri itu pelurunya harus masuk semua dan tepat dan di waktu yang bersamaan, tidak begitu lama. Sehingga kalau misalnya ada beberapa peluru yang gagal dari Uzi, maka dapat dipastikan clutch-nya gagal. Maksud saya close combat-nya gagal. Itu yang membuat kita semakin terpukau dengan permainan dari Hyun Bin tadi ya, karena dia ke toilet pakai Uzi tadi, sehingga udah pasti itu skillnya tingkat tinggi dan wajar kalau dia baru saja dinobatkan sebagai MVP di Korea. Kita menuju ke tim yang lainnya, ada tim dari China yaitu KSG yang sekarang sedang berjuang untuk bisa berada di klasemen lebih tinggi lagi, karena KSG ini baru bermain, mereka datang dari grup green. Wajar kalau mereka baru ada 3 poin saja karena baru 1 match yang dimainkan. KSG adalah tim yang mendapatkan hashtag ke-6 di PL Spring 2026. Sementara kita juga geser menuju ke tim Tianba sebagai tim yang juga datang dari PL, sedang melakukan beberapa rotasi. Bahkan Tianba ini adalah tim PL yang cukup sering untuk tampil di turnamen-turnamen global seperti PMWC ataupun PMGC. Di tahun lalu mereka tampil di dua-duanya, tampil di PMWC 2025, tampil juga di PMGC 2025, tapi hasilnya ini yang menjadi pertanyaan karena tidak maksimal di 2 turnamen global tersebut. Yap, dan for your guys information, untuk setiap grup itu ada perwakilan 2 player PL ya. Karena untuk grup stage sendiri itu ada dari hashtag kedua sampai hashtag ke-7, berarti total itu ada 6 tim dari perwakilan PL kemarin. Dan untuk saat ini di grup red dan juga grup yellow, tapi sebelum itu seorang TZ ternyata bertemu dengan 1 player cage, kalah ternyata. UMP yang menjadi lebih unggul untuk memulangkan 1 player dari NS yang tadi padahal NS sudah menang melawan dari tim Wolf. Ternyata sudah langsung kedatangan tamu yang tak diundang dari tim Wolf. Inilah Catch yang menjadi MVP di PMGO. Dia mendapatkan cincin pertama dari turnamen PUBG Mobile karena baru pertama kali ya di PMGO kemarin diperkenalkan ada cincin untuk sang MVP, salah satu sponsor juga di PMGO. Namun saat Catch mendapatkan cincin, nggak seneng sama sekali, wajahnya kenceng banget karena memang dia gagal menjadi juara untuk 2 kali berturut-turut, gagal menjadi juara di PMGC 2025 dan juga gagal menjadi juara di PMGO 2026, 2 turnamen global terakhir yang diselenggarakan di PUBG Mobile dengan berada di hashtag yang sama yaitu hashtag kedua. Namun di PMMI kali ini nampaknya Wolf ingin tampil lebih tenang, ingin tampil lebih baik dan ingin memastikan bahwa mereka tidak tergelincir lagi, tidak berada di hashtag 2 kembali. Mereka ingin memastikan bahwa mereka bisa berada di hashtag pertama. Hyun Bin, sang MVP PMPS Korea, dibuat tak berdaya oleh Eren Seven, pemain yang sudah pasti ada di kepala dari Bigetroopers, karena Eren Seven ini adalah pemuda Turki yang nge-clutch Bigetron di Irangel waktu di PMGO kemarin. Benar banget. Dan kita kalau misalnya lihat sekarang ini udah menunjukkan menit 8 stage kedua, di mana dari tim Wolf ternyata sudah melakukan rotasi yang begitu cepat, dan ternyata dari lootingan yang dilakukan oleh tim dari NS atau dari Nongsim Red Force sendiri, mereka ternyata begitu lama sehingga mau nggak mau harus bertemu dengan cepat dari tim Wolf yang padahal tadi kita lihat dari persebarannya itu mereka turun di area-area very peer. Stage kedua mereka langsung touchdown menuju ke arah compound yang berada di farm, mengingatkan atau menggambarkan bahwa tim dari NS sendiri begitu lama melakukan lootingan itu mungkin ditunjukkan dengan perebutan drop zone sendiri ya, tadinya dengan tim Wolf, sehingga mereka mau nggak mau lootingnya begitu lama dan langsung didatangi oleh tamu yaitu Wolf, dan langsung begitu saja rata karena posisi dari tim
tim NS sendiri posisinya itu begitu berjarak sehingga tidak bisa memaksimalkan peperangan yang sudah berlanjut dari tim Ulf yang sudah mendatangi satu buah kompon rumah L dan juga rumah Spider-Man yang berada di farm. Kita menuju ke Tianba dengan Acing yang ada di dalam smoke dan memang banyak momen-momen yang sudah terjadi tadi. Kita masih akan melanjutkan dengan momen yang lainnya. Bagaimana tim-tim China memiliki nampaknya screen time yang lebih panjang ya dibandingkan tim global. Ini kayaknya memang ada salah satu maksud khusus dari observer karena dari tadi yang disorot selalu tim China terus. Kita geser ke KSG, kita geser lagi ke Tianba, kita sekarang ke WBG. Banyak tim China yang terus difokuskan karena sebenarnya ini adalah turnamen yang diselenggarakan untuk menjadi ajang kualifikasi dari 7 tim China yang mencari 3 terbaik saja agar bisa menjadi perwakilan PL sampai menuju ke PMWC nanti. Itu mengapa memang diselenggarakannya di Macau, China. Itu mengapa lebih banyak tim China yang ikutan. Itu juga mengapa screen time tim Cina lebih banyak. Sehingga ya kita mah orang yang diundang sebagai tamu ya udah sopan aja. Kita mah dikasih suguhan apa juga ya ikut aja lah. Mau disuguhin tim China terus dari screen time-nya ya udah nggak apa-apa. Mau disuguhin 7 miliar ya udah ikut aja. Kita mah ngikut aja tamu di sini kita. Bener banget, suguhan 7 miliar tuh udah bisa dibilang ya cukup lah, nggak apa-apa gue ngikut aja, screen time kagak ke gue kagak apa-apa, yang penting 7M bakal gue kantongin tuh. Jadi ya nggak masalah lah ya guys ya, karena kita tahu kalau misalnya PMMI ini adalah turnamen yang diselenggarakan dari Cina sendiri ya, makanya tempatnya pun atau lokasi eventnya pun berada di Macau. So kita kembali lagi menuju ke arah game di mana ternyata zona selanjutnya sudah melakukan pop up atau sudah terpop up menuju ke arah farm, tapi air nggak masuk. Ini rame banget persebarannya, nggak ada penumpukan yang full di tengah, tapi juga nggak ada penumpukan yang terjadi di arah-arah pinggir circle maksud saya. Bahkan di stage ketiga yang sudah atau baru saja terpop up, sudah banyak sekali tim-tim yang sudah melakukan rotasi. Bahkan di sisi lain, Nigma Galaxy ternyata sudah mulai ditabrak oleh tim dari WBG Clutch. Satu player dari Forio coba untuk dilakukan menggunakan satu buah DBS. Berhasilkah 1 versus 2? Ternyata berhasil. WBG playernya sudah mulai dilululantakan 3 player, bahkan langsung dikonfirm elimination menuju ke arah kantong dari tim Nigma Galaxy. 2 player tersisa dari Nigma Galaxy, 1 player masih terkena masih sakit perut saja, tapi Suk ternyata jauh berada di satu shake yang cukup berjarak dari satu tempat yang sudah ditempati dari awal dari tim Nigma Galaxy. Masih ada sang Mr. Runner Up, masih ada Suk sebagai pemain terakhir dari tim WBG. Namun penyelamatan menuju ke Sanzi. Ini kalau sampai bisa diselamatin sih rugi besar ya Nigma Galaxy ya. Kalau bisa di revive sih Nigma Galaxy pasti akan sangat-sangat rugi. Namun Nigma Galaxy tidak mengetahui Sanji sedang bergerak ya. Akhirnya ketahuan juga. Ketahuan oleh Satan. Dan sudah menjadi confirm elimination. Mungkin Suk tadi sempat berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan rekannya. Namun apa mau dikata, sudah ketahuan terlebih dahulu oleh Satan. Dan kita lihat healing sudah dilakukan oleh para pemain dari Nigma Galaxy. Menandakan bahwa Nigma Galaxy siap untuk melanjutkan fight selanjutnya. Jika ada tim yang datang ke tempat mereka, sudah pasti akan menjadi makanan selanjutnya bagi Nigma Galaxy yang saat ini sudah memiliki 3 eliminasi. Ada jarak antara Nigma Galaxy dan juga Suk. Saya punya satu rasa penasaran apakah nantinya bisa langsung ditabrak compound dari seorang Suk. Sementara kita geser juga menuju ke Eagle dari tim Tianba yang sedang berupaya untuk bisa melawan tim yang baru saja mendapatkan winner chicken dinner di plus Kia dengan jarak yang terlalu jauh nih. Terlalu sulit dengan M4 kali 4 jarak segini, apalagi M4 sekarang damage-nya sangat kecil. Jika ditembak pasti hanya memberikan damage yang tidak terasa oleh pemain dari Dipeskia di atas. Dan sayangnya Milu harus kehilangan 2 ban kendaraannya, tidak punya kendaraan untuk digunakan. PS7 di sisi lain ternyata sudah bertegur sapa dengan tim dari KSG di sebuah kompon yang berada di tengah. 1 player bahkan 3 bahkan seutuhnya KSG pulang menuju ke arah lobby di tangan S2G. S2G kembali lagi di match yang kedua. Di match yang ke-8 kita mengumpulkan 6 elimination point, di mana permainan mereka sungguh memukau. S2G begitu geragas, bahkan 3 player masih tersisa, 6 elimination sudah mereka kantongi Kasanskui.
Masih akan dilanjutkan nampaknya pesta dari tim asal Turki tersebut karena mereka datang dari sisi sebelah kanan. Ada beberapa tim yang akan dihajar oleh S2G dan S2G perlu untuk menghajar tim agar punya tempat di dalam zona. Pilihannya adalah datang ke arah LGD atau datang menuju ke tempat dari Ulf. Karena dua posisi itulah yang paling dekat menuju ke tempatnya S2G. Kalau S2G mau muter akan memakan waktu dan harus mencari tempat yang juga perlu diraba-raba terlebih dahulu sehingga mungkin akan nabrak langsung saja S2G menuju ke dua tim yang sempat saya sebutkan tadi. Aaron yang kelihatan dari tim Ulf, salah satu calon tim yang ingin dihajar oleh S2G, berada di peringkat nomor 1 sementara waktu. S2G tidak ingin menyanyiakan kesempatan kembali. Mereka adalah tim yang berhasil memenangkan Cywar menuju ke Alpha 7 di saat mereka memulakan Alpha 7 dan lolos menuju ke babak selanjutnya atau babak final di PMGO kemarin. Tapi sampainya di final, S2G juga tidak menjadi tim yang kuat, tidak menjadi sesuatu, hanya menjadi pelengkap saja. Yap, dan itu menjadi pengalaman yang begitu berharga di mana kesempatan yang selanjutnya yaitu hari ini PMMI adalah kesempatan yang nggak mau lagi dari tim S2G untuk sia-siakan karena di event global kemarin itu PMGO Season 1 yang sudah berlalu itu menjadi kesempatan dari S2G sendiri yang mereka nggak bisa manfaatkan semaksimal mungkin sehingga mereka kemarin tidak menjadi juara dari S2G sendiri di mana padahal S2G adalah menjadi player atau menjadi tim yang tahun 2022 itu berhasil memenangkan trofi dari PMGC. Tapi kali ini mereka kembali menunjukkan taringnya, kembali menunjukkan giginya dengan 65 poin total dan sekarang sudah berada di hashtag yang ke-1. Tapi di sisi lain ternyata S2G benar saja coba untuk menabrak satu buah kompon gudang yang berada di bawah yang sedari tadi sudah mulai ditempati oleh tim Yangon Galacticos. Tapi Yangon Galacticos dua playernya ternyata memilih untuk mundur aja, memilih untuk tarik aja dan mengamankan satu buah shake di samping dari LGD. Beberapa momen kita melihat nampaknya split juga menjadi salah satu andalan dari tim-tim yang ada. Ada jarak yang diambil oleh beberapa player agar memaksimalkan area permainannya. Ada vision yang juga pastinya lebih luas untuk dimainkan. Kelihatan sedikit Master Smile saat melemparkan smoke tadi dan sudah pasti MVM tidak akan melepaskan angle dengan begitu saja, tidak akan dilepas secara gratis oleh MVM, harus dibayar dengan satu knockdown terlebih dahulu baru MVM akan geser ke angle yang lain dan jika belum knockdown maka akan terus di lock habis oleh seorang pemain dari LGD ini. Legend LGD sudah berada di tim LGD dari 2021. MVM tahu betul bagaimana LGD punya kualitas yang baik untuk dimainkan di panggung global karena LGD juga sempat tampil di PMWC. Ya benar banget, ini hampir 100% ya. Semua tim yang bermain kali ini mereka itu tim-tim yang sering kali bermain di kancah-kancah global. Tapi di sisi lain Alpha 7 nampaknya sudah bertemu player, sudah mengenalkan satu player sejauh ini tapi belum terkonfirm. Tapi di K+ pun ternyata dua playernya terspot ketika melakukan rotasi dari arah tim Ulf dan langsung pulang menuju ke arah lobby Ulf Cage masih dengan satu buah granat yang coba untuk dilemparkan. Apakah connect? 1 detik tidak connect karena smoke-nya begitu jauh karena granatnya begitu berjarak, tapi 3 granat pun coba untuk dilemparkan kembali. 1 detik tidak meledak, 1 detik pun gak hasilkan apapun karena posisi dari satu player yang tersisa DK maksud saya itu posisi sangat jauh, bahkan granat pun nggak berhenti-berhentinya, masih coba untuk dilemparkan dan seorang Scar masih menggunakan satu granat, justru bukan granat yang mendapatkan dari satu player yang tersisa dari DK, malah satu buah, bahkan beberapa peluru yang dilemparkan oleh seorang Cage dengan AUG-nya yang mendapatkan satu player yang tersisa dari DK plus KASCA langsung menuju ke arah lobby dikantongi oleh tim dari tim yang mengamankan satu buah kompon Ulf dari arah farm. Namun Nolbu akan berjibaku sendirian saja. Nolbu terpisah dia dengan rekan-rekan yang lainnya. Di pos dia mengandalkan sang MVP PMGC. Namun 1 melawan 3 terlalu muluk-muluk nampaknya. Terlalu tinggi mimpi dari Nolbu untuk melakukan sebuah clutch. Dan Milu saat ini menjadi pemain yang kita sorot selanjutnya. Di plus Kia sudah pulang. Namun Tianba juga memiliki satu pemain berpengalaman yaitu Eagle. Itu adalah mantan pemain dari Top Esport yang sempat bermain di PMCO Global di Kuala Lumpur saat Bigetron menjadi juara dunia. Sudah ada Eagle di sana. Nah ini dia, Eagle sedang knockdown saat ini. Sangat luar biasa, respect untuk Eagle, pemain yang sudah bermain dari PMCO Global Kuala Lumpur sampai sekarang masih juga bermain aktif di tim Tianba, bahkan sempat
kita lihat ingin terus berjuang untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan dan ingin tampil di kancah global kembali. Namun saat ini kalau dilihat dari posisinya Solkay bersama dengan Milu akan coba untuk melakukan sebuah tembak menembak dan ingin terus berduel, namun smoke terlebih dahulu di pop out oleh Milu dan terus menutup vision dari lawan-lawannya. QZZZ berada di dalam smoke untuk mencari informasi lanjutan menuju ke arah lawannya. Yangon Galacticos, S2G, INF, 3 tim ungu dan ini adalah trio purple yang akan kita lihat. Segitiga ungu yang akan segera terjadi. Siapakah yang lebih janda di antara 3 tim ungu ini? Karena kan kalau di Indonesia ungu artinya janda, seringkali diasosiasikan seperti itu. Dan kita menuju ke arah dari ungu asal Brazil yaitu INF. Sebelum kita menuju ke ungu dari Myanmar dan juga ungu dari Turki. Namun sebelum itu ternyata Solkay berhasil mendapatkan satu pemain Link S yang sudah ditumbangkan. Berupaya untuk mendapatkan satu confirm elimination. Mantan pemain dari Fireflag Solkay akan menggunakan kendaraannya untuk melakukan sebuah regroup menuju ke pemain dari S2G yang lainnya. Ya, tapi di sini S2G nampaknya justru menabrak satu buah drop zone, satu buah checkpoint maksud saya yang sudah dimiliki dari tim Influence. 2 dari sebuah batu besar yang sudah diamankan, bahkan Solkay dan juga kawan-kawannya masih coba untuk mempop up smoke, bahkan granat yang coba untuk dilemparkan tapi nggak connect karena posisinya begitu jauh dari seorang Lorenzen sejauh ini. Tapi di sisi lain pun Ulf ternyata sudah mulai bertegur sapa dengan Tianbai yang sedari tadi sudah mulai bertetanggaan. Yangon Galacticos, satu player yang ditabrak dari 2 player LGD di sebuah shake yang ternyata gagal untuk melakukan clutch dan pulang menuju ke arah lobby. Yangon Galacticos hanya menyisakan 3 player ya, tapi granatnya coba untuk nge-counter kembali dari tim LGD tidak connect, hanya menghasilkan splash damage beberapa saja, bahkan setengah darahnya sudah mulai tersisa. LGD dengan 2 playernya masih coba untuk bertahan, tapi Romeo justru terkenok dari seorang kami dari tim S2G. Mernet masih coba untuk ke-prone aja di sebuah bagi. Masih ada derby ungu kembali yang akan kita saksikan, namun LGD tidak ingin ketinggalan. Mereka juga ingin menjadi pengganggu dari fight antar tim ungu tersebut. LGD berada di posisi yang sebenarnya bisa menjadi pengganggu, namun terbuka satu pemain, Link S. Kelihatan dia proning saat dia bangkit sudah pasti headshot didapatkan. Mudah saja bagi pemain S2G. Kami menumbangkan satu player dari LGD dan ternyata Yangon Galacticos tak berdaya. Ini yang membuat saya khawatir. Yangon Galacticos gagal untuk menuju ke PMGO Global karena mereka hanya mendapatkan klasemen nomor 6 di PMGO SEA Season 1 atau klasemen nomor 7 di PMGO SEA Season 1. Dan sekarang mereka juga sedang terseok-seok di PMMI. Saya ingin melihat nanti bagaimana Yangon Galacticos bangkit di PMWC karena sebagai juara bertahan PMWC, Yangon Galacticos mendapatkan undangan khusus untuk tampil di PMWC. Yap, sejauh ini Yangon Galacticos maksudnya berada di hashtag 14. Bisakah mereka kembali mengamankan trofi dari PMWC 2025 ataukah tidak? Karena saat ini mereka sudah pulang sebetulnya menuju ke arah lobby. Tapi kita back to the game di mana E-Arena ternyata sudah berdekatan dengan satu player legenda, satu tim legenda yaitu Alpha 7 yang sudah berkumpul, yang sudah coba untuk mengokang granatnya dari seorang Revo. Begitu tinggi granatnya, bahkan 2, 3, dan 4 granatnya connect ke satu player Joker yang berada di rooftop rumah L yang menjadi pemain kunci justru terkendala dari sebuah granat yang dilemparkan oleh seorang Revo dan Joker. Terpantau dapatnya Suk juga tidak ingin ketinggalan karena dia harus hati-hati karena posisi begitu open dari arah yang lainnya. Berupaya tadi Suk untuk bisa mendapatkan pemain dari lawannya karena memang tembakan juga diberikan, tapi Suk justru ditumbangkan oleh satu pemain Satan. Berhasil mengambil pemain terakhir WBG yang pada akhirnya pulang seluruhnya dari tim WBG. Alpha 7 diberikan granat, 2 granat menuju ke Guizhou, 3 granat, namun yang ketiga memang terlalu jauh. E-Arena masih meraba-raba, tidak tahu di mana posisi pasti dari Alpha 7 dan upaya selanjutnya. Kalau granat barusan masih di posisi tadi Guizhou belum pindah, sudah pasti Guizhou akan knockdown. Namun sayangnya setelah granat dilemparkan, Guizhou-nya keburu sudah pindah ke area yang lain. Satan mengintip sedikit, mencari celah untuk dia bisa mendapatkan
mendapatkan damage demi damage dari tembakan demi tembakan. LGD berada di posisi yang kembali lagi akan berdual utility menuju ke para pemain-pemain dari tim INF. Namun kita kembali lagi akan disuguhkan dengan duel utility granat antara Alpha 7 berhadapan dengan E-Arena. Saya merasa kayaknya sudah mulai tipis ini granat yang dimiliki oleh kedua belah pihak, karena dari tadi sudah terlalu banyak granat yang dilemparkan, dan sisa 2 granat terakhir dimiliki oleh Revo, dan kita tinggal menunggu apakah akan langsung dilemparkan atau justru ditahan terlebih dahulu. Lebih bijak jika granat ditahan karena sudah terlalu banyak yang dilemparkan dari seorang Revo dan juga pemain-pemain Alpha 7 yang lainnya. Ya, bahkan last granat yang dimiliki oleh seorang Revo bahkan hanya tersisa 1. Sejauh ini masih coba untuk dilemparkan tapi nggak mendapatkan apapun. Padahal tadi sudah mendapatkan 1 knockout dari tim E-Arena, tapi ternyata commit push itu sulit dilakukan karena di sebelah kiri yang jauh ini dari tim Nigma Galaxy sudah mulai mengintai ke arah tim dari Alpha 7, sehingga push yang akan mereka lakukan terhalang, dan mau nggak mau mereka harus menahan saja. Sejauh ini masih coba untuk melempar-lempar sebuah granatnya menuju ke arah tim E-Arena, tapi nggak akan ada commit push yang dapat dilakukan, bahkan malah Obscure lah yang terkena oleh sebuah granat dari tim E-Arena. 1 granat tambahan, bahkan 2 coba untuk dilempar dari E-Arena, masih nggak mendapatkan confirm elimination dari tim Alpha 7. Alpha 7 sejauh ini posisinya begitu sulit, bahkan smoke pun nggak ada yang mereka lemparkan sejauh ini karena sepertinya supply yang mereka miliki sudah begitu sedikit. Namun datang konsisten baru lagi, Foyudu dari Nigma Galaxy. Kalau kita melihat tadi granat yang dimiliki oleh Alpha 7, granat yang dimiliki oleh E-Arena sudah mulai tipis. Foyudu datang dengan 6 granat dan saat ini menyisakan 4 granat di tasnya, masih akan terus di-spam menuju posisi yang dirasa ada pemain Alpha 7-nya. Namun E-Arena kehabisan granat membuat mereka langsung melakukan push saja, dan Alpha 7 pulang dengan begitu cepat. Namun E-Arena juga ditumbangkan 1 pemainnya. Nigma Galaxy memanfaatkan keadaan ini, namun Nigma Galaxy juga tak berdaya. Pemain-pemain mereka, duel terjadi. Satan atau 1 pemain yaitu Swerve, dan Swerve tumbang. Satan memenangkan fight kembali. Kita melihat masih ada Morman di sana. Morman melakukan proning terlebih dahulu, namun granat dilemparkan dan Satan. Nigma Galaxy juga tak berdaya. Kita geser ke fight yang lain, dan ini fight yang lebih harus kita perhatikan karena RRQ sedang berjuang untuk bisa memulangkan pemain-pemain dari INF berada di area bawah. INF akan digedor oleh 2 pemain dan berhasil akhirnya RRQ nambah poin lagi. Wow, itu dia permainan RRQ kembali Indonesia. Hashtag Indonesianya langsung saja ramaikan di kolom chat karena ini adalah chance yang begitu besar untuk RRQ bisa mendapatkan winner chicken dinner keduanya di hari yang kedua. Posisi mereka masih full dengan 4 player, sedangkan LGD hanya 2 player, bahkan 1 player. Tian dari LGD pulang menuju ke arah lobby, menyisakan 1 wave game.